Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan bagi mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 5 yang sedang mendengarkan mengikuti proses pembelajaran yang membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Sebagaimana yang telah kita bahas minggu yang lalu, meskipun secara global yang terkait dengan pokok bahasan dari pokok bahasan yang pertama sampai yang terakhir. Baik, kita mulai. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu konsep dasar manajemen pendidikan, kita harus Bapak ingin memaparkan ya bahwa manajemen pendidikan ini atau manajemen itu ya kita menjelaskan satu persatu dulu. Yang pertama yang terkait dengan pokok bahasan yang pertama ini terkait dengan manajemen, dan kemudian terkait dengan pendidikan. Jadi kita membahas tentang konsep terlebih dahulu, konsep manajemen itu sendiri. Baru kita bahas tentang apa itu pendidikan. Manajemen itu adalah sebuah alat ya yang terdapat pada sebuah lembaga kalau ingin mengembangkan lembaga atau organisasi agar agar lembaga itu atau organisasi itu dapat berfungsi sebagaimana organisasi tersebut dibangun. Organisasi itu adalah sebuah konsep ya. Kalau kita kait dengan pendidikan, tentu organisasi pendidikan gitu. Nah, kalau kita membahas tentang organisasi, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu organisasi. Organisasi itu adalah kumpulan dari beberapa orang yang lebih dari 2. Ya, kumpulan dari beberapa orang yang lebih dari 2 orang ya yang ingin membangun sebuah organisasi. Nah, orang-orang yang Bapak masukkan itu ya satu dengan yang lain itu saling bekerja sama. Namanya 3 orang banyak. Kan lebih dari 2 orang tadi, berarti 3, 4, 5, 6. Katakanlah 6 gitu. Jadi karena 6 orang yang ada dalam organisasi tersebut saling bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang dibangunnya. Jadi organisasi yang dimaksud sekarang pada kesempatan ini adalah organisasi itu adalah ibarat rumah, ibarat wadah. Ya, kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentu organisasi pendidikan. Organisasi itu rumahnya, wadahnya. Ada orang bilang organisasi itu lembaga. Nah, kalau lembaga itu pendidikan, tentu lembaga pendidikan. Kalau organisasi pendidikan, tentu organisasi yang bergelut bidang pendidikan, tentu adalah organisasi pendidikan. Organisasi itu rumah. Nah, di dalam rumah itu akan terdapat
penghuninya. Ya, ibarat rumah kita, ya, ibarat rumah kita, tempat kita bernaung, ada penghuninya, ada benda hidup. Kalau rumah berarti ada orang di dalamnya. Ada bapak, ada ibu, ada bapak, ada ibu ya. Kalau ayah, bunda gitu. Ada bapak, ibu atau ayah, bunda, dan anak, orang tua dan anak. Bisa jadi ayah, bunda, adik, kakak, nenek, kakek. Itulah yang dikatakan rumah, penghuni rumah. Yang penghuni rumah ya orang. Tapi orang-orang itu butuh benda agar orang-orang yang ada di dalam rumah itu dapat hidup nyaman. Apa benda-benda atau alat-alat yang mendukung agar kehidupan orang-orang yang dalam rumah itu dapat hidup nyaman. Ya, tentunya rumah itu harus ada kamar tidurnya, harus ada kamar mandinya, harus ada dapurnya, tempat makannya, ruang tamunya, ruang keluarga dan sebagainya. Ada ruangan, tentu harus ada alatnya. Tentu harus ada kursi, harus ada lampu penerangan, harus ada kipas angin, harus ada televisi, harus ada kompor dan sebagainya. Itu alat. Itulah penghuni dari rumah. Nah, kalau kita kaitkan dengan organisasi, tentu ada penghuninya. Apa penghuninya itu? Apa yang ada di dalam organisasi itu? Organisasi itu tentu harus ada, agar organisasi itu dapat berkembang, dapat fungsi, harus ada yang pertama itu disebut dengan manajemen. Nah, di dalam manajemen itu ada fungsi-fungsinya, ada komponen-komponen atau subkomponen dari manajemen itu yang kita sebut dengan fungsi manajemen. Ya. Nah, manajemen itu alat ya agar organisasi itu ya, organisasi yang kita bangun dapat berkembang. Alat tidak sekedar alat. Tentu ada yang digunakan. Alat itu yang kita gunakan ya. Tentu ada ada komponen lain yang kita berdayakan, yang kita gunakan. Ya. Kalau kita ada fungsi manajemen itu digunakan untuk mengelola sumber daya dalam organisasi. Jadi dalam organisasi itu di samping ada manajemen, ada fungsi-fungsi manajemen, ada lagi yang disebut dengan sumber daya organisasi. Ada sumber daya di situ, nanti kita bahas. Apa saja sumber dayanya? Ada manusia tadi. Kemudian ada materi. Kalau kita terjemahkan organisasi tentu adalah sarana prasarana. Kemudian ada uang. Ya, yang dikenal dengan konsep 7M. Ya, sumber daya itu 7M. Apa 7M-nya? Ada man, ada market, ada materi, ada mesin, ada minute, ada ini sudah ya, ada informasi dan teknologi. Ya, ada 7M di situ. Itu sumber daya. Sumber daya inilah yang dikelola. Ya. Kalau organisasi tidak tanpa ada sumber daya yang ada di dalamnya, organisasi itu tidak bisa kita kembangkan. Organisasi itu tidak bisa kita bangun. Apa yang kita kelola? Yang kita kelola itu tidak ada. Itu ada sumber daya. Harus ada sumber daya. Setiap organisasi ada sumber daya yang ada di dalamnya untuk dalam membangun organisasi agar berkembang sebagaimana yang kita kehendaki. Itu sumber daya tadi. Itu organisasi. Harus ada manajemen situ, kemudian ada sumber daya. Kemudian ada organisasi itu organisasi apa?
Ya, kalau kita kaji sekarang ini tentu organisasi yang terkait dengan pendidikan. Ya, terkait dengan pendidikan. Itu katakan dari manajemen pendidikan. Yang dikelola menggunakan sumber daya. Nah, ruang lingkupnya adalah pendidikan. Nah, kemudian kalau pendidikan itu kita lihat komponen-komponen, ada lagi komponennya. Ya. Ada lagi komponen-komponen dalam pendidikan itu. Nanti kita bahas pada sub pokok bahasan yang kita namakan ruang lingkup pendidikan. Ya, artinya kita itu mengkaji pendidikan itu apa saja komponen-komponennya. Ya. Yang jelas sekarang itu adalah konsep manajemen itu, ya, orang-orang yang ada di dalam organisasi itu saling bekerja sama, ya, mempergunakan sumber daya yang ada dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tentu diinginkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau menginginkan organisasi itu hebat, tentu konsepnya itu bermula dari orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kalau organisasi itu biasa-biasa saja, ya tergantung pada orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Nah, sekarang kalau menginginkan organisasi itu luar biasa, tentu luar biasa pula pengelolaan, ya, dari orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Kan gitu. Nah, dengan menggunakan alat yang namakan, ya, alat, kita katakan alat itu kan supaya kita mudah memahaminya. Ya. Apa yang namakan fungsi manajemen itu? Kalau kita pilih lagi manajemen itu, ada namakan fungsi-fungsinya. Nah, menurut para ahli, fungsi manajemen itu berbeda-beda. Kita lihat dulu. Kita lihat yang dikatakan oleh konsep manajemen dari pakar-pakar manajemen. Ya, maaf, kita tunggu dulu. Ya. Tunggu sebentar. Ya. Menurut Mary Parker Polet itu, yang dikata manajemen itu adalah seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Jadi orang lain nih, berarti ada orang lagi. Jadi dalam manajemen itu, ya, orang yang akan bekerja itu tentu orang. Jadi seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Artinya orang-orang yang ada dalam organisasi itu, ya, agar bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, tentu ada orang yang mengatur. Ada orang yang mengatur. Artinya, ya, jadi orang-orang yang ada dalam organisasi itu ada yang mengaturnya. Artinya ada orang pimpinannya. Ada pimpinannya, ada orang yang ditinggikan seranting, didudukan selangkah, yang disebut dengan pemimpin. Jadi orang yang kata organisasi itu, orang-orang yang bekerja sama itu, kenapa dia bisa bekerja sama? Karena ada orang mengaturnya. Karena ada pimpinannya. Tanpa ada pimpinan, nah, orang-orang itu, ya, bisa jadi katakan orang yang berkumpul di pasar misalnya. Itu kan ada pimpinannya. Pimpinannya adalah pribadi-pribadi. Arti karena pribadi-pribadi pimpinannya, tujuannya berbeda-beda. Ya, kalau dilihat di pasar, ada orang jualan, ada orang membeli. Orang membeli itu berbeda-beda. Ada membeli sayuran, ada membeli baju, ada membeli alat pertanian dan sebagainya. Berbeda-beda tujuannya. Tapi kalau organisasi itu tujuannya satu. Kenapa satu? Karena sudah dihandle oleh yang namakan suatu orang yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah, yang disebut dengan pemimpin, manajer, ya.
yang mengelola itu, ya, yang memanage fungsi-fungsi manajemen itu adalah karena peranan pemimpin. Nah, sekarang, nah itu tuh kan dikatakan mencapai melalui orang lain, gitu ya. Nah, coba kita lihat pendapat pakar manajemen lainnya. Kemudian kita lihat lagi Henry Fayol. Ya, tadi katakan seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Kan Henry Fayol itu adalah proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya. Katakan sumber daya tadi. Mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Jadi manajemen itu ini katakan adalah merencanakan. Merencanakan itu mengorganisasikan sampai mengendalikan. Itu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen yang Bapak maksud. Ya. Jadi kalau fungsi manajemen itu ada planning ya, itu merencanakan itu. Pengorganisasian, organizing, itu yang mengorganisasikan. Activating, activating itu yang ada di dalam ya menggerakkan orang ini. Menggerakkan artinya dia orang-orang yang dalam yang digerakkan oleh pimpinan untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas menghasilkan sesuatu. Itu disebutkan activating. Ya. Nah, itu yang dari Fayol ya. Nanti dari Fayol ini ada beberapa pakar manajemen yang membahas tentang manajemen itu. Ya, ini yang fungsi yang jelas. Fungsi-fungsi manajemen itu seperti ini. Ada merencanakan, pengorganisasian, sebagainya. Kemudian kita lihat dengan job theory. Kemudian adalah merencanakan, ya, yang katakan oleh job theory itu. Proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai tujuan, suatu tujuan. Nah, itu yang dikatakan oleh job theory dan banyak lagi ya, banyak lagi yang dikemukakan oleh pakar-pakar manajemen yang lain. Ya. Coba kita lihat, nah inilah fungsi manajemen itu. Ya, fungsi manajemen itu kita lihat ya. Kulik. Yang jelas fungsi manajemen itu adalah planning yang ini nih. Satu, planning, organizing, itu pendapat ini. Kalau yang baris ini berarti masing-masing pakar-pakar ini ya dari fungsi yang pertama dan kedua itu sama. Ya, membedakan di sini lagi. Jadi kalau Luther Gulick ada planning, organizing, staffing sampai yang terakhir controlling. Jadi pakar-pakar manajemen itu ya yang terakhir harus ada kontrol. Sama pendapatnya. Yang jelas manajemen itu harus ada planningnya, harus ada organizingnya. Ya, kalau planning itu merencanakan ya. Jadi sesuatu kalau yang kita kelola, kalau kita memanage, kalau kita namakan yang kita namakan manajemen, bermula dari perencanaan ini. Ya, dimulai di situ. Harus ada perencanaan. Harus ada perencanaan. Kemudian organizing itu adalah harus ada pembagian kerja, pembagian tugas masing-masing orang yang ada di dalam organisasi tadi. Orang-orang yang ada di lembaga, organisasi atau lembaga. Ya, supaya kita tidak
ngawur ke sana kemari, ya organisasi, lembaga, kalau kaitkan dengan pendidikan, wujudnya apa? Itu namakan sekolah. Nah, ya, jadi kalau organisasi pendidikan itu yang kita lihat itu ada sekolah-sekolah. Ya, mulai dari TK, ya kalau jalurnya adalah sekolah umum itu, ada TK, ada SD, sekolah dasar, ada SLTP, sekolah tingkat lanjutan, ya apa? Ada SMP sekarang ya, ada ya, ada SLTP, kemudian SLTA. Nah, itu kan sekolah. Nah, kalau yang kuliah seperti saudara ini itu dinamakan perguruan tinggi. Kemudian kalau yang dikelola oleh Kementerian Agama tentu ada bidang pendidikan itu. Ada yang kita kenal dengan TK Islam itu ya, TK kemudian madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, kemudian ada madrasah aliyah. Nah, itu jalurnya madrasah. Ada sekolah, ada madrasah. Oke. Nah, organisasi atau lembaga tadi yang wujudnya kita lihat supaya kita mudah memahami, sekolah misalnya. Sekolah harus ada planningnya. Ya, harus ada planning, ada pembagian tugas dalam sekolah itu. Orang-orang itu kalau tidak dibagi, umpamanya kalau yang ada di sekolah tentu ada guru, ada non guru, ada tenaga pendidik atau tenaga non pendidik atau tenaga kependidikan. Kenapa orang bisa itu dari pagi ya sampai bisa pulang nanti tertib keluar ya, pulangnya jam 3. Karena apa? Karena ada pembagian tugasnya. Karena jelas organizingnya di sini. Ada pembagian tugasnya orang. Ya, masing-masing orang itu ada tugasnya. Guru-guru itu kan ada mengajarkan mata pelajaran di sekolah. Banyak mata pelajaran dari SD, mata pelajaran banyak mata pelajaran. Kemudian SLTP atau madrasah sanawiyah ada lagi mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu kalau sekolah itu berfungsi dengan baik, tentu diajarkan. Jadi guru mengajarkan mata pelajaran itu kepada peserta didik. Kenapa diajarkan? Dalam rangka mengimplementasikan kurikulum. Jadi kurikulum yaitu dibuat oleh pemerintah pusat, ya, bukan sekolah yang buat. Sekolah apa? Apa peranannya yang terkait dengan kurikulum? Ya, melaksanakan kurikulum atau mengimplementasi kurikulum. Ya. Implementasi kurikulum itu tentu guru mengajarkan mata pelajaran kepada peserta didik. Nah, guru itu bisa mengajarkan, itu banyak guru ya, karena guru itu langsung ajak masuk ke lokal, karena sudah ada penjelasan tugasnya. Nah, masuk lokal dengan tertib, ya, masuk jam 8, keluar jam 11 gitu ya. Nah, masuk lagi jam 12, pulang jam 3 nanti. Itu terusnya, teratur sistematis. Kemudian tenaga tendik ya, tenaga kependidikan juga demikian. Ya, ada yang membuat surat, ada yang melakukan pengamanan, ada yang melakukan kebersihan, ada yang melakukan penataan keuangan. Itu kan sudah jelas. Nah, itu namakan organizing di sekolah itu. Ada organizing, ada rencana, ada organizing. Kemudian ya kalau kita merujuk pada job theory itu, tentu yang fungsi yang ketiga tentu ada activating. Ya, kalau kita itu lihat kepada Gulick, tentu yang kemudian ada staffing. Ya, staffing. Oke, kemudian directing. Nah, kalau teori adalah activating. Activating itu apa? Activating itu action, pelaksanaan. Nah, jadi pelaksanaan oleh teori
oleh simbolik itu dirincinya. Ya, dari staffing, directing, coordinating, reporting, masuk pada activating. Karena activating itu ada staffing di dalamnya. Karena activating ada directing di dalamnya. Karena activating itu ada coordinating di dalam, koordinasi. Activating ada laporan. Gitu. Jadi macam-macam versi, ya macam-macam gaya atau style dari Pak Ali yang mengemukakan pendapatnya yang terkait dengan manajemen, yang merinci tentang fungsi-fungsi manajemen itu. Ya, nah, coba kita saudara lihat di situ, ya nada sekalian mahasiswa PGMI Semester 5 A dan B. Nah, lihat itu Jam AT Stoner. Ya, ini kan nanti video Bapak kirimkan, nanti dibuat resumenya, jelaskan itu. Ya, dirinci Jam AT fungsi menerima menurutnya yang pertama planning, organizing, leading, controlling. Nah, dibuat dengan rinci, walaupun ada skema di situ, tapi tugas mandirinya setiap individu, ya setelah video akan dikirimkan, dibuat resumenya. Ya, jelaskan itu menurut apa saja fungsinya, kemudian menurut Nikal apa saja, kemudian Richard, kemudian Presdel. Nah, itu dibuat detailnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi manajemen, sekarang pendidikan. Ya, manajemen itu. Ya, jadi manajemen itu dikatakan fungsi-fungsi manajemen itu, ya mulai dari yang katakan yang ya macam-macam lah yang pendapat para ahli. Ya, fungsi itu yang mempergunakan sumber daya. Ya, nanti kita bahas pada pokok bahasan ya yang lain. Kemudian pendidikan. Ya, pendidikan itu ya berasal apa? Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dan ayat 1, di situ jelaskan bahwa pendidikan itu usaha sadar ya. Coba lihat nih. Usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, ya, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran di mana itu? Ya di sekolah. Harus ada usaha terencana ya pihak sekolah agar suasana belajar dan proses pembelajaran ya di sekolah itu tentunya. Proses pembelajaran ya yang fullnya tentu di sekolah. Ya. Agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ya, untuk potensi diri itu akan berkembang walaupun dia itu memiliki IQ yang hebat ya. Tapi kalau tidak dikembangkan dengan belajar, tidak bisa berkembang dengan optimal. Memang potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Pengendalian diri, ya. Kemudian akan memiliki kepribadian, akan memiliki kecerdasan, akan memiliki akhlak mulia, dan serta keterampilan yang diperlukan dirinya, diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh bangsa dan negara. Itu semua ya ada terwujud oleh andil pendidikan itu. Nah, ya. Jadi kalau orang yang yang merasakan pendidikan tentu peserta didik. Yang melaksanakan pendidikan itu sekolah, pihak sekolah, ya sekolah itu tuh guru, bapak dan ibu guru kita, bapak dan ibu yang melakukan kegiatan kependidikan di sekolah, ya yang bapak katakan tadi, yang mengelola keuangan, melakukan pengamanan, yang melakukan kebersihan sekolah, kemudian yang melakukan surat menyurat. Tanpa bapak dan ibu tersebut,
Peranan guru tidak akan terganggu. Guru dan mengajar akan terganggu deh. Kalau tidak ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang bertugas sebagai tenaga kependidikan atau tenaga non guru. Nah, jadi saling mengisi gitu ya. Nah, jadi ada peranan masing-masing. Itu katakan tadi bahwa dalam organisasi itu ada orang-orang yang lebih dari dua, dan orang-orang tersebut ya satu dan yang lain itu saling membantu, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang satu, ya, bukan tujuan yang berbeda-beda. Ya, tujuan yang satu yang telah dirancang yang telah dirumuskan oleh pihak sekolah. Nah, itu yang dicapai secara bersama. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, ya tenaga kependidikan dan yang lainnya dalam rangka ya mewujudkan peserta didik ya. Peserta didik yang nyaman, yang merasakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik ya. Agar peserta didik itu ada potensi itu dapat berkembang secara optimal ya. Itu yang fungsi dari pendidikan tersebut. Kalau dilihat dari atas ya istilah ini, ya ini yang menarik ini, bahwa pendidikan itu berasa ilani, membantu keluar yang tersimpan. Artinya kita itu memasukkan tangan kita, pemanya kepada ada pohon bambu ya, yang berlubang itu ada isian di situ. Kalau kita tidak tarik di dalamnya, benda yang ada dalam itu tidak akan berkembang. Tapi kalau kita tarik, bukan kita ambil ya, tarik. Dengan kita tarik itu ya, benda yang ada dalam bambu itu ya bisa berkembang, dia bisa tumbuh dan berkembang. Itulah pendidikan. Nah, pendidikan jadi peserta didik itu bisa peserta didik itu kan masyarakat ya. Jadi masyarakat itu ya dapat berkembang potensi dirinya, itu ada peranan pendidikan di sekolah ya. Coba kita pendidikan itu berhasil ya, itu didukung oleh ya memang yang pokoknya itu di sekolah ya. Kemudian ada komponen lain ya, ada dua buah komponen lain yang menentukan keberhasilan pendidikan itu ya. Di samping sekolah tentu ada dua yang lain. Apa dua lain itu adalah komponen keluarga, kemudian ada komponen masyarakat. Jadi pendidikan itu berhasil, itu peranan dari masyarakat, peranan dari keluarga, tentu di situ adalah ayah ibu. Kemudian peranan sekolah, itu saling sinergi, saling membantu, saling take and give, saling memberi. Ya, dia orang tua membantu sekolah itu kemudian membantu masyarakat, ya masyarakat membantu sekolah ya. Kemudian masyarakat membantu keluarga gitu ya, keluarga kemudian tadi membantu sekolah, kemudian sekolah juga memberikan kontribusi terhadap keluarga ya, kemudian kontribusi terhadap masyarakat, take and give, 3 komponen itu. Nah, itu namakan dengan pendidikan yang disokong oleh 3 komponen ya, yang kita sebutkan tadi. Kemudian tujuan pendidikan itu adalah tentu kita lihat dari tujuan pendidikan secara nasional. Apa itu? Membentuk watak, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuan pendidikan nasional seperti itu. Nanti kita jabarkan, itu tujuan. Tujuan inilah yang dicapai secara nasional. Ya, melalui apa? Wadahnya organisasi pendidikan, sekolah itu tempatnya. Sekolah itu tempatnya, kemudian didukung oleh dua komponen yang dimaksud tadi, pihak keluarga dan pihak masyarakat. Oke, nanti sambil jalan kita bahas ya secara detail ya yang terkait dengan kita bicarakan tadi. Kemudian, ini rangkaian manajemen itu. Ya, ini katakan secara keseluruhan ini ya lingkar bu kita yang putih inilah itu kan organisasi itu. Dan organisasi itu akan ada aktivitas-aktivitas yang manajemen dalam rangka mencapai tujuan itu. Ya, tadi kan kadang-kadang manajemen itu ada fungsi, ini fungsinya. Jadi kita ambil dengan pendapat oleh Jock Eteri tadi, planning, organizing, activating, controlling. Ya, bisa boleh. Dan katakan oleh Luther Gulick tadi. Ada 7 katanya. Nah, itu fungsi. Apa fungsi manajemen ya? Itu apa yang dikelola? Itu sumber daya. Sumber daya. Nah, sumber daya yang dikelolanya. Ini 7M itu. Kemudian, ini organisasi secara umum. Tapi kalau kita diberi judul pendidikan, di sini ada lagi itu dinamakan ruang lingkupnya apa? Kalau tadi kan, kalau ini kan manajemen saja. Tapi kalau kita sudah menukik pada bidang pendidikan, tentu yang kita kelola dengan mempergunakan sumber daya ini, ya, itu yang yang terkait dengan pendidikan, tentu ruang lingkupnya yang kita kelola. Apa ruang lingkup dari pendidikan itu? Nah, tentu kita lihat lagi. Ruang lingkup ini pembahasan yang ketiga itu sebenarnya. Ya, kita bahas dengan secara sedikit. Jadi ruang lingkup pendidikan itu apa? Yang pertama harus ada yang dikatakan peserta didik. Nah, sini itu peserta didik ruang lingkupnya itu. Jadi ada fungsi manajemen, ada sumber daya, kemudian ada ruang lingkup. Kalau kita itu namakan, kita berjudul organisasi pendidikan, ada ruang lingkup di situ. Ya, pendidikan, organisasi pendidikan itu ada subkomponennya atau ruang lingkup. Ya, apa ruang lingkupnya? Yang pertama peserta didik, yang kedua kurikulum, yang ketiga apa ruang lingkupnya? Artinya apa yang ada di sekolah, itu kita yang masukkan. Ya, sekolah itu kan organisasi pendidikan. Apa yang ada di sekolah? Ada peserta didik, atau kita kenal dengan siswa, atau kita kenal dengan murid ya. Kemudian ada kurikulum, ada sarana prasarana, ada keuangan, ya itu catat ya. Ada keuangan, kemudian ada apa lagi? Personalia. Lain namanya ada personalia. Kita ulang lagi, ada peserta didik, ada kurikulum, ada sarana prasarana, ada personalia, ada keuangan. Kemudian yang terakhir adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Aturan lingkup dari pendidikan itu. Nah, kemudian itu yang dicapai. Ya, artinya bagaimana? Ya, artinya kalau kita itu mengelola peserta didik, jadilah menjadi manajemen peserta didik. Peserta didik itu yang kita kelola dengan memberdayakan sumber daya. Peserta didik itu kita bahas nanti. Ya, kita bahas nanti secara detail ya. Itu pertemuan yang keempat dan kelima. Nah, agar apa? Kenapa harus sekolah? Agar efektif dan efisien. Nah, itu rangkaiannya. Ya.
Ada konsepnya. Ya, ini penjelasannya. Apa asal kata manajemen? Itu mengelola gitu ya. Yang katakan tadi itu manage. Kemudian apa yang manage? Ya, sumber dayanya. Ya, sumber organisasi yang kata 7M tadi. Bagaimana caranya? Ya, menggunakan fungsi manajemen. Nah, ya. Kemudian apa tujuan manajemen itu? Agar efektif, efisien. Nah, manajemen kalau kita kaitkan dengan pendidikan, tentu yang apa? Yang di manage itu ya eh, tentu ada ruang lingkup dengan apa? Dengan memberdayakan sumber daya, kemudian apa? Kita kelola ruang lingkupnya. Apa ruang lingkupnya pendidikan tadi? Peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, personalia, keuangan, hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, ini nada mahasiswa sekalian dibaca berulang-ulang supaya mengerti ya sampai mengerti paham gitu. Nah, kemudian sumber daya organisasi dan fungsi-fungsinya ya itu fungsi-fungsinya. Jadi kan sumber daya itu maksudnya itu karena sumber daya itu artinya sumber daya manusia. Manusia itu kan manusia yang bekerja di sekolah, tentu guru dan bapak guru ya. Kemudian ada sumber daya manusia, sumber daya alam fisik itu sama prasarana. Yang maksud itu. Ya, sama prasarana, kemudian modal, uang ini maksudnya. Kemudian informasi, ya, teknologi ya. Kemudian ada lagi waktu, ya, kemudian ada market, mesin ya. Tapi kalau sumber daya oleh sekolah ini 4 ini aja. Sumber daya fisik, informasi, sumber daya manusia dan modal atau uang. Akhirnya menggunakan fungsi ini, mulai dari planning, nah itu ya. Ada siklusnya. Coba lihat ini, ada siklusnya. Terakhir controlling. Nah, controlling. Jadi controlling itu bisa tahu apakah bagus organisasinya, bagus planningnya, organisasinya bagus, leadingnya bagus. Di controlling ini ditentukan. Ya. Nah, kalau memang ada kendala, kita buat lagi perencanaan yang lebih matang lagi, begitu seterusnya. Nah, ya, agar untuk mencapai tujuan organisasi efektif efisien. Kemudian selanjutnya, apa kata efektif? Nah, ini to do right thing. Ya, hanya pekerjaan yang betul dikerjakan, baru bisa efektif. Pekerjaan yang tidak betul, ya tidak tepat sasaran, itulah ya kira-kira ya maksudnya. Kemudian efektif proses berhasil tercapai tujuannya. Nah, itu. Tujuan yang ingin kita tercapai. Itu kan efektif hasil, kemudian efektif proses. Nah, ya. Jadi kalau pekerjaannya betul yang dikerjakan, artinya pekerjaan itu tidak sia-sia gitu ya. Pekerjaan hasil yang kita inginkan. Nah, kemudian efisien proses. Mengerjakan dengan cara betul itu to do things right. Mengerjakan dengan cara betul. Ya, efisien itu dengan cara betul. Ya, artinya pekerjaan itu kalau tahu cara skillnya, tekniknya, ya pekerjaan itu mudah dikerjakan dengan waktu yang singkat. Tapi kalau nggak tahu cara mengerjakannya, ya pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan 6 menit karena tidak tahu, ya bisa dikerjakan berjam-jam. Bahkan bahan yang kita buat ya sebuah benda itu kalau tidak tahu skillnya akan hancur. Ya, sama halnya dengan kita memasak makanan ya. Kalau orang sedang kondangan sambal masak piti habis sambal tidak lama. Gitu. Jadi kalau tidak tahu kiat-kiatnya, tidak tahu skillnya, ya tujuan tidak berhasil, yang dana tenaga yang dibutuhkan itu besar, tapi hasilnya tidak memuaskan. Itu kalau kita tidak mengelola dengan baik, kalau tidak menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang kita masukkan di atas. Ya, ya itulah kira-kira ya yang terkait dengan konsep dasar manajemen.
ya. Jadi Bapak minta kepada anak-anak mahasiswa sekalian A dan B untuk membuat resume untuk materi yang Bapak berikan ini ya, buat resumenya, kemudian langsung dikirim ke Google Form yang telah disediakan. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.